Oke teman-teman, jadi berapa jam kita kerja di kapal pesiar, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang ada di YouTube saya, yaitu dari Surya Pradondi. Durasi kerja di kapal pesiar itu bagaimana, terus kontrak berapa bulan. Nah, jadi untuk penjelasannya simak videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mau tanya tentang gimana caranya kerja di kapal pesiar atau tentang dunia kapal pesiar, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe supaya saya selalu semangat untuk membuat video tentang dunia kapal pesiar. Oke teman-teman, jadi untuk durasi jam kerja kapal pesiar itu setiap departemen beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setiap departemen housekeeping, F&B service, F&B product itu beda. Jadi kalau untuk F&B service itu kerjanya split ya teman-teman. Jadi dari breakfast, lunch, terus dinner ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang di bagian service itu kerjanya misalkan mulai jam 7 itu nanti sampai jam 10. Nanti jam 10 sampai lunch istirahat, kira-kira masuk lagi jam 12 atau jam setengah 1. Terus lunch itu sekitar, kalau masuk jam 12 ya sampai jam setengah 3 ya teman-teman. Kalau misalnya masuk jam setengah 1 ya sampai jam 3 ya teman-teman. Tapi tergantung tamu juga. Kalau tamunya banyak yang excursion ya atau pergi keluar, biasanya kalau tamu Amerika itu kita dapat lunch off ya teman-teman. Nah terus habis break lunch ke dinner, kita break lumayan panjang sekitar 3 jaman. Nanti masuk lagi ke dinner sekitar mulai jam 6 sampai sekitar jam 10 atau jam setengah 11 sampai jam 11 ya teman-teman. Jadi rata-rata itu kerjanya sekitar 11 jam ya teman-teman, sekarang kurang dari 11 jam. Karena dulu waktu saya pertama kali kerja di kapal pesiar itu belum ada yang namanya time tracking. Jadi kita masuk aja, kalau mau masuk kerja itu tinggal ngomong ke bosnya, bos check-in gitu, atau maitre check-in gitu. Jadi kalau sekarang itu ada time tracking. Jadi kalau misalnya kita mau masuk pagi, kita check-in di sistemnya itu. Nah terus nanti kalau istirahat sekitar jam 10 check out. Nah terus kita masuk lagi, kalau misalnya lunch jam 12 kita check in lagi. Terus kita check out lagi, kelar jam setengah 3 atau jam 3 check out lagi, dan seterusnya ya teman-teman. Itu berlaku untuk semua departemen. Jadi selama ada time tracking ini nggak ada lagi yang namanya general cleaning sampai jam 11, jam 12, bahkan sampai jam 1 ya teman-teman. Jadi dulu waktu belum ada time tracking itu wah ngeri jam kerjanya. Jadi sekarang alhamdulillah Astungkara ada yang namanya time tracking, jadi lebih tersistem ya teman-teman. Dan itu pun berlaku ke semua departemen, baik housekeeping, F&B product dan lain-lain ya teman-teman. Nah terus jam kerja di kapal besar itu seperti itu ya teman-teman untuk F&B service. Begitupun untuk di kapal pesiar sungai atau river cruise ya teman-teman. Jadi breakfast, lunch, dinner. Kalau di kapal gede kita juga kadang dapat ya ada namanya tea time ya teman-teman. Jadi kalau kita dapat tea time, kita dapat lunch off. Nah terus kalau di F&B product itu hampir sama F&B service. Jadi kerja dari breakfast, lunch, dinner ya teman-teman.
Tapi biasanya kalau IV produk itu berangkatnya lebih cepat dan check-outnya pun lebih cepat ya teman-teman. Dan begitupun dengan tea time, ada yang in charge untuk kelas, ada yang in charge untuk tea time. Nah, dan terus untuk housekeeping, jadi pengalaman saya lihat anak-anak housekeeping biasa juga ngobrol sama anak-anak housekeeping itu biasanya mulai jam 8 sampai jam 4 ya teman-teman, 8 pagi sampai jam 4 sore, dan itu nanti ada istirahatnya untuk makan siang aja. Jadi kalau di housekeeping itu di kapal gede straight ya teman-teman, jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah terus nanti istirahat, masuk lagi sore, in-charge lagi buat ngecek-ngecek kabin atau ngecek-ngecek bantuin di public area ya teman-teman, yang saya lihat seperti itu. Jadi itu untuk housekeeping di kapal gede ya teman-teman. Nah terus untuk jam kerja di kapal housekeeping di kapal pesiar sungai atau river cruise itu paling enak ya teman-teman. Jadi kalau housekeeping di river cruise itu biasa mulai jam 7. Nah ini yang paling enak itu yang housekeeping yang di kapal sungai di river cruise itu jam 12 sudah kelar ya teman-teman. Jadi menghandle cuman kira-kira berapa kamar karena kapasitasnya kecil. Jadi jam 12 itu saya lihat udah kelar ya teman-teman, dan saya pun punya teman dari perusahaan river cruise lain rata-rata sama sekitar jam 12 mereka udah pada kelar yang kerjanya cepat. Jadi minimal ya jam 1, jam 2 lah kalau misalkan kerjanya kurang cepat. Jadi bagi anak-anak housekeeping di river cruise itu menurut saya paling good life ya teman-teman. Jadi enak jam kerjanya dari jam 7 kalau kerjanya cepat sampai jam 12, bahkan ada yang jam 11 itu ada yang sudah selesai, dan itu bisa langsung jalan-jalan sampai sore ya teman-teman, karena anak-anak housekeeping itu di river cruise masuk lagi untuk kerja itu jam 7 sampai jam 9-an. Jadi untuk ngecek kamar, terus kayak di public area misalnya ada yang kotor gitu, dusting public area dan ngecek kamar ya teman-teman, sekitar 2 jaman lah. Jadi kalau menurut saya itu masuk malamnya itu ya pura-pura kerja aja, yang biar kelihatan kerja kayaknya tapi ya jadi ya kalau misalnya kelihatan kotor ya dilap gitu. Nah itu jam kerja di bagian FP service, produk dan housekeeping ya teman-teman. Jadi untuk departemen lain, nah untuk bar itu biasanya masuknya siang sampai malam ya teman-teman. Kalau misalkan masuk sekitar jam 12-an, nanti check-outnya lagi malam, nanti sorenya ada jeda istirahat ya teman-teman. Tapi beda sama yang misalkan bar yang bukannya pagi, ada yang masuk pagi juga, cuman ya nggak sampai malam, karena kalau di kapal gede itu ada time tracking, kerja nggak boleh lebih dari 11 jam. Jadi kalau anak bar itu masuk siang, nanti selesainya malam. Nah itu adalah informasi durasi jam kerja di kapal pesiar yang saya tahu ya teman-teman. Jadi kalau di semua departemen di kapal pesiar itu semenjak ada time tracking nggak ada yang namanya kerja lebih dari 11 jam. Jadi kalau misalnya kerja lebih dari 11 jam nanti HRD kena report dari Carnival Corporate. Jadi nanti HRD yang kena. Jadi lumayan menguntungkan buat kita ya teman-teman. Nah itu saja informasi yang saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan
aja, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga share ke media sosial yang Anda punya. See you next on my video.